Demo di mana-mana, buruh dan mahasiswa mengamuk. Wajar. Akibat arogansi yang mengutamakan kepentingan partai dan golongan, mengusung kehendak kaum kapitalis. Negeri ini bakal hancur. Itulah kata-kata narasi yang banyak terdengar. Produk hukum Omnibus Law UU Cipta Kerja membuat negeri ini gaduh. Demo yang dilakukan tidak lagi santun. Demo yang dilakukan mahasiswa dan buruh merupakan amarah yang tidak terbendung akibat pemerintah dianggapnya tidak berpihak lagi. Di mana-mana, buruh dan mahasiswa berdemo. Bahkan tidak hanya itu, ada siswa SMA dan SMK pun sudah mulai tersulut keadaan. Tidak habis pikir, gedung DPRD Provinsi Jambi pun dirusak oleh sekumpulan yang menamakan anak-anak SMK di Jambi. Demikian juga di Lampung, meski tidak sedang bersekolah di masa pandemi ini, mereka justru long march di jalan sambil berteriak DPR goblok, DPR goblok. Di seluruh penjuru negeri, yang menjadi sasaran utama demo mahasiswa adalah gedung DPR, karena di sanalah tempat bercokol para wakil-wakil rakyat. Dari informasi dan fakta lapangan, beberapa hari terakhir, demo menolak UU Cipta Kerja, ada jutaan buruh di Jabodetabek, ribuan mahasiswa di Bandung, Jakarta, Banten rusuh dan banyak menelan korban luka-luka. Demikian juga demo besar-besaran dengan jumlah ribuan mahasiswa yang terjadi di Lampung, Rabu, tanggal 7 Oktober tahun 2020. Dari demo ini banyak mahasiswa yang terluka. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR RI, Senin, tanggal 5 Oktober tahun 2020, telah banyak memicu reaksi gelombang demo dan unjuk rasa di berbagai daerah. Unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut sepertinya sangat mengandung kontroversi. Tidak hanya kalangan buruh yang menentang, tapi ditentang oleh berbagai kalangan. Salah satunya oleh mahasiswa di segala penjuru negeri. Bahkan dari kalangan buruh sendiri melakukan gerakan mogok nasional Oktober tahun 2020 selama 3 hari yang dimulai kemarin, Selasa, tanggal 6 Oktober tahun 2020 hingga Kamis, tanggal 8 Oktober tahun 2020. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disahkan DPR Senin, tanggal 5 Oktober tahun 2020 lalu. Betapa tidak, UU Cipta Kerja ini menyangkut berbagai kepentingan, baik sekarang maupun akan datang. Bisa jadi, mahasiswa sekarang menjadi ujung tombak dalam menyalurkan aspirasi. UU Cipta Kerja menyangkut kepentingan keluarga mahasiswa, masyarakat banyak atau penentu nasib mereka kelak ketika mereka selesai menjadi seorang sarjana dalam mencari kerja. Siapa sekarang musuh mahasiswa dalam berdemo? Tidak lain ialah polisi. Pendemo berhadapan dengan polisi berwajah garang, lengkap dengan pemukul dan tameng, senjata gas air mata, dan mobil water cannon. Polisi tidak lagi cuma mengamankan demo, melainkan ikut berperang melawan pendemo. Polisi dijadikan garda dan tameng oleh para dewan-dewan rakyat untuk melindunginya. Akibat polisi justru dianggap perang dengan mahasiswa, maka banyak fasilitas seperti mobil polisi di mana-mana jadi sasaran amukan mahasiswa sewaktu terjadi kericuhan dan rusuh pendemo. Sebaliknya, pendemo dipukul oleh setengah mati oleh pihak polisi. Pertanyaannya, kemana orang yang didemo? Para wakil rakyat tentunya semua mengumpet dan bersembunyi, tak satupun dewan rakyat yang didemo mahasiswa berani muncul batang hidungnya. Ini sepertinya genderang perang rakyat kepada pemerintah. Dewan rakyat yang duduk di kursi parlemen yang terhormat, yang dulu mengemis kepada rakyat untuk dipilih, kemudian digaji oleh rakyat dan kini hidup bergelimang harta, tidak lagi mendengar aspirasi rakyat. Mereka tuli dengan keserakahan dan kesombongan. UU Cipta Kerja yang merupakan produk hukum DPR RI yang digodok dengan cara patgulipat atas pesanan pengusaha yang dikemas memudahkan iklim investor dalam berusaha untuk kesejahteraan di negeri ini menuai murka. Dari awal Omnibus Law UU Cipta Kerja digodok oleh Dewan Terhormat, sudah banyak menuai pro dan kontra. Namun Dewan tetap ngotot untuk diteruskan menjadi sebuah rancangan yang harus segera disahkan. Hingga menjadi sebuah UU yang harus berurusan dengan kekisruhan dan pertumpahan darah. Kini, buruh dan mahasiswa terus bergerak dan berdemo besar-besaran untuk menolak lahirnya sebuah UU yang dianggap kontroversial terhadap dunia kerja. UU tersebut dianggap tidak berpihak kepada buruh dan memuluskan kepentingan pengusaha dan investor. Mengapa para pejabat aparat hukum sepertinya tidak pro kepada rakyat? Rakyat, buruh dan mahasiswa mengamuk itu wajar. Karena dari awal aspirasi mereka tidak didengar oleh wakil-wakilnya yang duduk di kursi parlemen. Mahasiswa menggeruduk dan mengamuk ke gedung DPR di seluruh Indonesia masih dianggap wajar. Karena di sanalah para pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang duduk dan digaji rakyat yang membuat dan memproduk undang-undang yang sedianya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Namun hal yang terjadi sebaliknya. UU dibuat justru dianggap kontroversi dengan kepentingan rakyat dan lebih mengutamakan kepentingan pengusaha dan investor.